Untuk mengulas peluang Indonesia mengalahkan Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 dan lolos ke Olimpiade Paris, lalu bagaimana juga dukungan supporter di Doha, Qatar. Kita ulas bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung dan diaspora Indonesia di Doha, Qatar, Ali Murtado. Selamat petang, Bung Wesley. Selamat petang waktu Indonesia, Pak Ali. Selamat petang, Bung Baik, Ibrahim. Bung Wesley, bagaimana Anda melihat performa timnas U23 semalam? Bagaimana nanti kalau lawan Irak? Ya, dari performa yang kita puji-puji ya ketika menghadapi Yordania, menghadapi Korea Selatan, dan itu variasi permainan yang diperlihatkan Sintayong sangat berbeda dalam 4 pertandingan hingga perempat final. Kita berharap ada pembaruan dan perbedaan lagi yang diberikan oleh kubu Sintayong, karena yang dilawan ini Uzbek yang dari tahun 2018 itu sudah berjaya di kawasan Asia, mau usia 20 senior, pembibitan mereka serius sekali. Dan ketika kita melihat kemarin pemain kita dikunci, begitu cerdasnya para pemain Uzbekistan membuat pemain kita tidak bisa menemukan pola permainan yang pas untuk di pertandingan itu, ya kita harus kembali berbenah mencari situasi bahwa tim ini bukan hanya sekedar tim debutan, tim yang pertama kali membobol gawang Korea Selatan di turnamen, tapi tim yang mampu meraih tiket Olimpiade dengan menghadapi Irak ya. Kita tunggulah kekecewaan selesai di sini aja Mas Ibrahim. Sehingga bangun lagi harapan, jangan kecewa terus-menerus. Oke, bicara soal kekecewaan di sini aja kita akan tanya kepada Pak Ali. Pak Ali, bagaimana ketika kemarin langsung lihat di stadion kondisinya seperti itu? Bagaimana sih ketika ada Euphoria tapi pupus, Pak Ali? Iya, pastilah ya kalau ditanya kecewa atau tidak pasti banyak yang merasakan kecewa. Tapi seperti yang dilihat, mungkin tidak seluruhnya tampil di televisi ya semalam itu. Tapi yang terasa di stadion itu mereka teman-teman supporter juga tetap bernyanyi, tetap meneriakan nama Sintayong, meneriakan nama Hernando dan sebagainya. Jadi intinya kita tidak akan patah, tidak akan putus semangat kita. Jadi seperti tadi Bung Wesley katakan, kecewanya cukup sampai di sini dan kita akan bangun lagi, kita akan mobilisasi lagi supporter untuk tetap datang di leg perebutan tempat ketiga nanti. Kemarin 10.000 tiket habis terjual dan dimerahkan Abdullah bin Khalifah oleh pendukung Garuda. Bung Wesley, ketika melihat kemarin ada Rafael Struijk yang absen. Di laga perebutan ketiga bisa main, tapi Rizky Ridho nih, bagaimana nanti Bung Wesley? Ya, dalam sebuah tim sepak bola emang tidak boleh bergantung kepada 1-2 orang. Tapi kita nggak bisa mungkiri peran Rafael Struijk memang baru mencetak gol di pertandingan lawan Korsel. Tapi dari awal kalau kita lihat bagaimana dia membuka pertahanan lawan, memberikan ancaman, itu kan memudahkan serangan secara tim dalam memberikan bantuan kemenangan, termasuk menghadapi Australia dan Yordania. Nah, kalau kita tanpa Rizky Ridho, ini memang satu catatan saya karena pemain ini masih muda tapi kematangannya luar biasa, sudah seperti pemain senior. Nah, dengan komposisi pertahanan sebelah kanan kita selalu diserang, entah itu Ferrari atau Komang mendampingi Rio ataupun Fajar Fatur Rahman, kekuatan kita sebenarnya ada di tengah Rizky Ridho dan di kiri Justin Hubner. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, penantian kita, apakah Sintayong bisa mencari racikan yang terbaik di 3 jangkar di belakang di depan Hernando Ari. Oke, kita akan bahas juga karena yang masih banyak disorot soal kinerja wasit semalam. Tapi usai jeda, Bung Wesley, Pak Ali tetap bersama kami. Membahas soal perjalanan Garuda Muda di Piala Asia demi meraih tiket Olimpiade Paris 2024 masih bersama kita pengamat sepak bola Wesley Huta Galung dan juga diaspora Indonesia Ali Murtado. Pak Ali, jadi apa nanti yang akan disiapkan jelang untuk menonton lawan Irak nanti? Iya, seperti biasa. Jadi kita akan coba lakukan blocking tiket karena baru saja ini juga baru dibuka beberapa menit yang lalu ini Bung Ibrahim. Ternyata sudah hampir sold out sekarang posisi tiket, bahkan melebihi laga final, melampaui laga final. Jadi yang laga final itu baru separuhnya, yang laga perebutan tempat ketiga ini kalau misalkan tertulis di sini yang kategori 2 bahkan sudah sold out, sudah habis. Jadi, kapasitasnya 10.000 sama tetap?
Kapasitasnya sama. Jadi untuk perebutan tempat ketiga kita akan menggunakan Abdullah bin Khalifa Stadium. Sering diplesetkan jadi Gelora bin Khalifa. Jadi GBK. Jadi GBK. Ya, jadi tetap akan menggunakan stadion itu dan kapasitasnya sekitar 10.000. Artinya Dan, WNI semua diaspora di sana tetap semangat mendukung timnas U23 ya, sampai bisa meraih hak terbaik nanti ke Olimpiade. Betul. Kita tetap semangat intinya itu. Oke, Bung Wesley, yang disorot soal kepemimpinan wasit. Bagaimana Anda melihat soal ini, Bung Wesley? Ya, kalau kita kalah wasit kemudian menjadi sorotan ya. Kalau kita menang wasit kemudian menjadi pujian-pujian. Tapi dengan bantuan VAR itu menyadarkan kita bahwa VAR bukan selamanya menjadi penentu benar salah atau kebaikan yang bagi kedua tim. VAR dibutuhkan oleh wasit dan wasitlah yang menentukan kemudian apakah itu pelanggaran apa tidak, apakah itu penalti atau tidak. Bantuan VAR itu yang harusnya mempermudah keputusan wasit ngambil keputusan. Tapi yang di Indonesia kan kemudian sorot wasit VAR siapa yang di ruang control room, oh Thailand, oh ini yang dulu wasit. Kalau secara objektif Anda melihatnya bagaimana? Sudah fair? Menurut saya fair. Pertama, sudut pandang kita dengan sadar wasit berbeda. Kemudian yang pertanyakan adalah sudut pandang pengambilan pengulangan gambar ketika offside Sananta. Apakah itu gerakan yang pas untuk diambil oleh wasit VAR? Karena yang menentukan berhenti enggak bergerakannya kan di ruang control room. Yang saya kritisi adalah pelanggaran Witan. Saya pikir itu pelanggaran, tapi kemudian terjadi bantuan VAR mengatakan tidak sama sekali. Saya bingung juga, itu pelanggaran. Oke, bukan penalti, tapi kalau itu pelanggaran menurut saya. Baik, kita akan tunggu karena soal ke final usai kita nggak dapat tiket, tapi soal Olimpiade kita masih ada kesempatan. Terima kasih Bung Wesley Huta Galung, Pak Ali Murtado. Kita tunggu nanti dukungannya langsung di Qatar Kamis minggu ini ya. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Bung Rahim. Terima kasih Bung Wesley. Baik.